Ini bisa diceritakan nih Pak Kiai sejarah terbitnya surat dari MUI ini terkait dengan tidak apa salah satunya tidak bolehnya ada sholat Jumat di Kota Depok ini. Sedangkan masih banyak yang pengen melaksanakan sholat Jumat. Bisa diinformasikan kepada kita bagaimana ini Pak Kiai? Keberadaan yang menyempitkan kita. Makanya di dalam kaidah ushul fikih ada kata-kata al-masyaqqah tajlibut taisir, kesulitan, kepayahan, ya, keterbatasan yang luar biasa itu akan mendatangkan kemudahan. Nah itu ya. Ketika kita sulit untuk mencapai satu wilayah untuk sholat berjamaah, maka diizinkan dalam syariat ya sholat di tempat di mana kita tidak bisa menjangkau tempat yang kita inginkan. Itu karena ada kesulitan. Ketika kita sulit melaksanakan sholat sambil berdiri, maka kita diizinkan sambil duduk atau sambil berbaring, bila itu yang mampu dilakukan. Sementara berdiri tidak bisa. Itu kaidah ya. Maka ketika sulitnya kondisi kita dan tidak bisa ataupun sesuai dengan anjuran, nah kita tidak sembarangan ya meminta dan konsul kepada para pihak kaitan dengan kondisi yang sesungguhnya, maka kita pun sesuai dengan keputusan wali kota dan yang diedarkan itu, MUI ingin menegaskan kembali dan menguatkan apa yang disampaikan oleh wali kota sebagaimana yang disepakati oleh Muspida dan di dalamnya ada MUI pula. Maka adalah atau muncullah keinginan dari kami dan merasa dituntut MUI untuk bersikap dan mengeluarkan fatwa. Ada dua fatwa yang dikeluarkan, yaitu fatwa tentang sholat jamaah dan sholat Jumat, kedua fatwa tentang pemakaman ya. Nah, baik sedikit kaitan dengan masalah sholat berjamaah dan sholat Jumat. Sebenarnya tadi ya kaidahnya jangan sampai ada kesulitan, insya Allah akan mendatangkan kemudahan. Terus sabda Nabi yang menjadi lafaz kaidah usul fikih, la dororo wala diror, atau ad-dororu yuzal, ma dorot itu harus dihilangkan. Maka tidak dibenarkan dalam kondisi yang kita tidak tahu persis sebenarnya siapa di antara kita yang terkena dan siapa nanti di antara kita yang membawa virus tersebut. Itu masih abstrak dan perlu kehati-hatian. Ya, karena memang itu virus ini juga tidak tidak terlihat, artinya gejala-gejala yang biasanya ada di si penderita itu ada di beberapa orang yang tidak terlihat gejala-gejalanya gitu Pak. Tidak muncul gejalanya, betul. Nah, betul, itu jadi kewaspasan kita, keraguan kita, kekhawatiran kita muncul di situ karena tidak jelas. Memang ketika kita sambungkan dengan sabda Nabi, ada dua hadis yang dikatakan oleh para ulama bertentangan tapi bisa dipadukan di al-jam'u, yaitu hadis pertama kaitan dengan sabda Nabi, la adwa wala tiarota, tidak adwa itu tidak ada menular, sebenarnya tidak menular kata beliau, wala tiaroh itu tidak menggantungkan nasib kepada perilaku burung ya zaman jahiliyah ya, itu satu tindakan musyrik. Hadis yang kedua, firro minal majdum firroka minal asad, larilah kamu dari penyakit kusta dan sebangsanya yang mewabah sebagaimana kamu lari dari singa. Nah, itu memang sudah jelas. Maka para ulama itu memadukan dua hadis ini, bisa digabungkan. Satu, bahwa penyakit itu sebenarnya tidak menular dengan sendirinya, sesuai dengan sabda Nabi SAW. Sekalipun waktu itu ada sahabat yang mungkin meminta penjelasan lebih lanjut. Ketika ada unta yang sakit digabungkan dengan unta yang sehat, kedua sakit, ada unta ketiga sakit, dan beberapa unta sakit. Nabi ditanya, ya Rasulullah bertanya kepada sahabat, unta keempat sakit karena apa? Karena unta ketiga. Unta ketiga sakit karena yang mana? Karena unta kedua yang sakit. Unta kedua karena unta yang mana? Unta yang pertama. Nabi akhirnya bertanya, unta yang pertama sakitnya dari mana? Maka semua kita yang akidah bertauhid yang kuat bahwa sesungguhnya beredarnya penyakit kemana dan kepada siapa itu menular,
itu semuanya atas kehendak yang memiliki makhluk tersebut lah. Kalau kita katakan corona sebagai makhluk ya yang berbahaya itu, maka kita yakin secara ketauhidan bahwa tidak ada yang menimpa kepada kita kecuali yang sudah Allah tetapkan buat kita, kan gitu. Itulah makanya Nabi ingin menjaga ketauhidan kita, akidah kita, jangan sampai menyalahkan ataupun menyandarkan semua peristiwa itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika ada penularan dikatakan gara-gara si anu, padahal gara-gara takdir Allah datang kepada kita, kan gitu. Itulah adwa wala tiaro. Kemudian firo minal majdum, firaro kamina asad, oke. Larilah dari singa sebagaimana engkau larilah engkau dari penyakit kusta sebagaimana engkau lari dari singa. Ini adalah isyarat bahwa kita pun perlu ikhtiar, usaha menghindar dari berbagai macam kemungkinan. Umar pun sama, ketika keluar dari suatu wilayah yang kena wabah, Umar mengatakan, aku lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Jadi tidak bertentangan hadis ini. Kalau ada dan terjangkit, semuanya adalah takdir Allah. Kalau memang ada ikhtiar untuk menghindar dan bisa membentengi diri dengan usaha yang bisa kita lakukan, kan gitu. Itulah dari hadis tersebut. Makanya salah satu ikhtiar dari kita, pemerintah tentunya, dan juga para ulama, jangan sampai nanti di masa-masa ini terjadi wabah ini sangat pesat dan terus menulari berbagai macam pihak, kemudian kita terkena dan tidak teratasi itu kekhawatiran kita, maka dibatasilah ruang gerak kita kalau sebagai kaum muslimin lebih khusus dalam kalau Jumat. Untuk konteks Indonesia, wabil khusus di Depok ya, itu kan masih ada yang menyelenggarakan sholat di masjid gitu ya, baik berjamaah ataupun sholat Jumat. Itu gimana Pak Kiai memandang hal ini? MUI memandang hal ini? Begini, tolong disikapi dan dipahami pula bahwa yang namanya surat edaran dari wali kota atau juga mungkin fatwa dari MUI, baik pusat ataupun daerah, sebenarnya tidak mengikat. Jadi tidak ada sanksi di belakangnya. Pokoknya kalau tidak diindahkan fatwa ini, maka akan dihukum sekian bulan, gitu kan. Itu enggak. Ya. Artinya bahwa yang namanya fatwa MUI ataupun surat edaran itu bersifat anjuran. Makanya dalam kata-kata fatwa itu sendiri kan dianjurkan untuk tidak, kan gitu, menyelenggarakan kerumunan-kerumunan, termasuk di dalamnya acara-acara keagamaan. Jadi gitu. Jadi kita menganjurkan. Jadi kalaupun ada yang melaksanakan, ya alhamdulillah, berarti kan patuh dan tunduk kepada anjuran wali kota plus mungkin fatwa dari MUI. Kalau enggak, ya itu kan ketika ada risiko, maka tolong itu risiko tanggung masing-masing, kan gitu. Bukan menjerumuskan, bukan, tetapi itu adalah upaya kita. Yang kalau nggak ada himbauan, kita akan disalahkan semua. Wali kota akan disalahkan, MUI juga akan disalahkan ketika tidak ada fatwa. Tapi kalau ada fatwa, dilaksanakan, diindahkan, itu baik. Kalau tidak, ya tidak ada sanksi, gitu kan, sama sekali. Gitu. Terima kasih Pak Kiai atas waktunya. Demikian tadi pemirsa bincang-bincang kita terkait dengan adanya himbauan dari MUI bersama Bapak Kiai Haji Aceng Toha Abdul Qadir LC, Sekretaris Komisi Fatwa dari MUI Kota Depok. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Pak Kiai atas waktunya.